Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemodelan sistem di pertemuan 6. Ya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengenalan masalah sistem. Ini yang akan kita bahas di pertemuan 6 untuk mata kuliah pemodelan sistem informasi ini. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan masalah sistem, dan yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu menyelesaikan masalah sistem. Ini tujuan dari pembelajaran di pertemuan 6. Kemudian topik dan referensi. Topik yang kita bahas adalah sistem masalah, kemudian perumusan masalah, dan yang ketiga adalah analisis masalah. Sedangkan referensinya itu dari buku pemodelan sistem karangan dari Simatupang yang kita kutip dari halaman 21 sampai halaman 51. Kemudian kita masuk ke konsep pemecahan masalah. Di sini ada 5 poin konsep pemecahan masalah, yaitu yang pertama pendefinisian masalah. Jadi konsep pemecahan masalah itu yang pertama adalah definisikan masalahnya. Kemudian spesifikasikan masalahnya apa saja. Setelah didefinisikan, spesifikasikan masalah-masalahnya. Lalu yang ketiga adalah mencari sebab akibat yang mungkin dari hasil yang sudah didefinisikan dan dispesifikasikan, lalu cari sebabnya, sebab akibat yang mungkin dari sebuah masalah itu apa. Kemudian mencari sebab yang paling mungkin, dan yang kelima adalah menguji kebenarannya. Ini adalah tahap yang terakhir dari konsep pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala-gejala dan masalah. Ya, ini gejala dan masalahnya. Di sini ada pengertian gejala, yaitu kondisi yang menandakan timbulnya masalah, yaitu gejala tidak sama dengan masalah, dan yang ketiga adalah keputusan diambil untuk memecahkan masalah, bukan gejalanya. Jadi, apa sih namanya beda ya, keputusan itu untuk memecahkan sebuah masalah, bukan gejalanya. Contohnya seperti ini, misal, apa sih namanya, kita sudah muncul gejala, misalnya gejala-gejala akan tsunami, misalnya gitu kan. Kalau kita lihat dari contoh ini, gejalanya kan yang pertama adalah air laut mulai pasang, ombaknya mulai tinggi, itu gejalanya atau tanda-tandanya. Terus kemudian masalah yang terjadi setelah gejala itu timbul apa? Misalnya terjadilah tsunami. Nah, keputusan yang diambil adalah bagaimana untuk mencegah si tsunami ini, bukan mencegah dari gejala-gejala yang sudah ada. Itu ya, itu untuk contohnya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tentang masalah sistem. Di sini yang kita bahas pertama adalah perbedaan atau celah dari sebuah masalah sistem. Yang pertama, masalah adalah perbedaan atau seperti antara yang seharusnya ada dan kenyataan. Jadi itu perbedaan antara yang seharusnya ada sama kenyataannya itu apa perbedaannya. Kemudian harapan dan kenyataan, ekspektasi dan ada. Ya, yang dibutuhkan dan yang tersedia, kejadian sebenarnya, persepsi beberapa orang, yang diketahui dan yang ingin diketahui dari sebuah masalah itu apa. Ini adalah perbedaan atau celah dari sebuah masalah sistem. Kemudian kita masih bahas tentang masalah sistem. Poin yang kedua adalah kesukaran dan kesulitannya. Kesukaran dan kesulitan dari masalah sistem itu apa ya? Nah, di sini diterjemahkan bahwa masalah adalah sesuatu yang salah yang membutuhkan perhatian, upaya dan tindakan yang dirasakan, dialami spesifik dan memerlukan solusi dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau kesukaran dan kesulitan ini bedanya adalah dia membutuhkan suatu perhatian. Terus upaya yang kita lakukan dan tindakan yang kita lakukan itu apa agar bisa dirasakan. Terus masalahnya juga dialami secara spesifik. Nah, setelah adanya masalah itu, setelah kita membuat apa atau mendefinisikan sebuah upaya atau tindakan yang kita lakukan itu, solusinya apa sih dari kesulitan sama kesukaran ini? Gitu. Kemudian
Yang poin ketiga adalah penyebab kemerosotan dari sebuah masalah sistem, yaitu yang pertama, variabel bebas menyebabkan kinerja sistem tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, upaya untuk menghambat dan kembali ke titik yang seharusnya berada. Ini adalah penyebab dari kemerosotan sebuah sistem. Kemudian yang berikutnya adalah situasi kacau atau merugikan. Jadi, situasi yang seperti apa yang dapat merugikan masalah sistem atau merugikan sebuah sistem. Yang pertama adalah adanya kekacauan, amburadul sistemnya, ada dekadensi, ada rintangan, konflik, kelangkaan, keluhan, frustasi, dan kebingungan. Ini adalah situasi-situasi yang dapat merugikan dari sebuah sistem. Nah, terus ini adalah perumusan masalah, yaitu atau masalah perumusan, yaitu yang pertama adalah tindakan kreatif agar satu atau lebih kondisi tertentu dapat dicapai. Jadi kita lihat nih, setelah ada gejala-gejala masalahnya, maka kalian bisa identifikasikan dulu nih masalah-masalah identifikasinya. Identifikasi dulu nih, dari gejala ini apa aja masalahnya, gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah diidentifikasi, maka definisikan masalahnya apa, sesuai dengan gejala-gejala, sesuai dengan identifikasi yang kita maksud. Atau bisa langsung dari gejala masalah yang sudah ditemui, bisa langsung ke definisi masalahnya. Gitu, ini bisa bolak-balik atau bisa dari pertama gejala, identifikasi dulu, baru definisi, atau bisa langsung dari gejala dan masalah. Nah, setelah masalah didefinisi juga bisa melihat kembali apakah sudah sesuai dengan gejala yang ada. Kemudian, eksplorasi terhadap gejala. Yang pertama, gejala adalah petunjuk adanya sesuatu yang tidak beres, hal-hal yang tidak biasa dan perlu diperhatikan. Ya, ini adalah petunjuk-petunjuknya, misalnya mau terjadi sesuatu A. Nah, kita sudah melihat nih kejanggalan-kejanggalan sebenarnya, petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Kemudian eksplorasi dilakukan dengan memberikan banyak pertanyaan untuk memunculkan gejala tersamar. Kemudian kerap perlunya sudut pandang. Nah, di sini ada 3 poin dari perlunya kita melihat sudut pandang. Yang pertama, tempat atau titik seseorang melihat objek deskripsinya. Yang kedua, pandangan hidup analis terhadap masalah. Yang ketiga, pertalian antara analis dengan masalah yang diamati. Ini adalah dari sudut pandang yang perlu kita lihat. Ya, jadi tidak langsung memutuskan, tapi dilihat dulu juga dari sudut pandangnya. Kemudian perlunya komunikasi antar analis, decision maker, dan model user. Jadi komunikasi nih antar analis, decision maker, sama model usernya. Kemudian, sudut pandang yang tepat memudahkan masalah. Selanjutnya yang kita bahas adalah masalah identifikasi atau identifikasi masalah. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi identifikasikan dulu masalahnya. Apa sih identifikasi masalah itu? Yaitu mengenali masalah berdasarkan penyebab atau akar penyebab dari sebuah masalah tersebut. Nah, setelah diidentifikasi, maka kita analisis situasinya. Nah, di sini analisis situasional, apa itu? Proses mengidentifikasi masalah mendasar atau masalah tersamarnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah bisa diketahui atau ditemukan berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan sastra, dokumen, seminar, diskusi, pernyataan dari pembuat keputusan, sepintas dan intuisi serta pengalaman dari pribadinya masing-masing. Itu masalah bisa diketahui atau ditemukan sesuai dengan atau berdasarkan dengan 5 poin ini. Kemudian selanjutnya adalah ada 4 kategori masalah. Yang pertama, kebutuhan yang ada tidak dapat dipenuhi. Ini masalah yang pertama. Jadi kita butuh
dari suatu sistem itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan, tetapi tidak dapat dipenuhi. Ini adalah kategori yang pertama masalah. Yang kedua, kebutuhan yang ada dapat dipenuhi saat ini, tapi ada indikasi tidak terpenuhi di masa datang. Mungkin stoknya berkurang atau stoknya sudah tidak ada. Jadi untuk saat ini bisa nih dipenuhi, cuman untuk produksi selanjutnya atau untuk sistem-sistem selanjutnya tidak dipenuhi karena barangnya misalnya tidak ada, atau barangnya sudah tidak diproduksi kembali, atau barang mentahnya sudah tidak lagi diperjualbelikan. Itu. Yang ketiga adalah muncul kebutuhan baru yang diakui dan disahkan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan baru dari misalnya bisa saja nih dari tadi yang bahannya tidak ada lagi, maka kita ya sudah kita gunakan bahan yang baru. Berarti kan kebutuhan baru nih. Kemudian kebutuhan baru yang diperkirakan muncul di masa datang. Nah, ini berkaitan dengan tadi masalah yang kedua ya. Terus analis masalah identifikasi, ini analisisnya kalau yang tadi kan adalah kategori-kategorinya. Yang pertama, sumber ketidaksesuaian antara kenyataan dan hasil yang diharapkan. Ini analisisnya. Yang kedua, sumber keterkaitan dengan sistem lain. Yang ketiga, sumber akibat dari atau kepada lingkungan. Nah, ini current versus ekspektasi berarti itu adalah yang saat ini sama masa depannya. Kemudian masalah definisi yang selanjutnya kita bahas. Kata definisi dapat digunakan untuk menentukan batas-batas dari sebuah masalah dengan lengkap. Ini adalah definisi dari sebuah masalah, atau misalnya bagaimana mendefinisikan sebuah masalah yang terjadi di sebuah sistem. Jadi di sini kata definisi ini bisa diartikan atau digunakan untuk menentukan batasan-batasan yang ada di sebuah masalahnya dengan lengkap. Jadi misalnya saya punya masalah A. Jadi kamu bisa mendefinisikan nih masalah yang pertama, ini masalah terjadi karena I, karena B, karena C, karena D, dan selanjutnya gitu ya. Kemudian adalah masalah dari pemilihan. Dari masalahnya, di sini adalah pemilihan yang pertama adalah dari masalah ada objektif, sejauh mana masalah akan memberikan sumbangan pada pengembangan metodologi dan masalah praktis. Ini dilihat dari masalahnya. Kemudian kita lihat dari sudut pandang pembuat model dan pengambil keputusan. Apakah masalah tersebut dapat dikelola atau tidak? Kalau dari masalah tadi kan sejauh mana nih masalahnya akan memberikan pengembangan atau masalah dari sebuah sistemnya. Kemudian, kalau dari sudut pandang si model, masalah ini nih dapat dikelola atau enggak sih sebenarnya? Dapat kita selesaikan atau enggak sih gitu. Terus dapat dikelola biaya, waktu, alat, dan perlengkapan kemampuan teoritis serta penguasaan materi. Nah, di sini yang disebut tadi dapat dikelola dari biaya, waktu, alat, perlengkapannya bisa nggak dikelola si masalah ini. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah berarti butuh lagi misalnya biayanya berapa, butuh tambahan waktu atau alat serta perlengkapannya. Kemudian acuan mendefinisikan masalah, di sini masih tentang masalah definisi. Nah, jadi di sini masalah itu didefinisikan atau acuannya ada dua, yaitu analis informasi sama riset eksploratif. Ini adalah acuan dari mendefinisikan sebuah masalah. Kemudian ada aturan umum merumuskan masalah. Ada 3 poin di sini aturan umumnya. Yang pertama dalam kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kita tanyakan dulu nih, apa yang dicari? Misalnya penjelasan hubungan sama perbandingannya. Jadi jelaskan masalahnya itu apa. Terus hubungan antara masalah dengan sistemnya apa. Terus bandingkan, jika masalah A itu ada, terus kalau misalnya nanti ada masalah B, kita bandingin nih masalah A dan masalah B ini, yang mana yang paling mempengaruhi sistem. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, pada spesifik dan jelas. Lalu setelah kita dari tadi hubungan, perbandingan, dan lain, kita jelaskan. Masalahnya itu jelaskan secara spesifik atau definisikan secara spesifik.
dan sangat jelas. Terus yang ketiga, komposisi diuji secara empirik. Nah, setelah kita jelaskan masalahnya secara spesifik, lalu kita uji secara empirik bagaimana penyelesaian masalah dari sebuah sistem itu. Oke, selanjutnya masih pada analis masalah. Di sini analisis masalah itu ada dua. Yang pertama menyangkut dan pemeriksaan faktor dan informasi yang relevan dari yang tidak relevan. Jadi periksa faktor dan informasi dari yang relevan sampai yang tidak relevan, atau dari yang tidak relevan dan dari yang tidak relevannya itu kalian periksa dulu faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Kemudian membuat konsepsi yang tepat. Nah, setelah kalian periksa faktor dan informasinya, lalu kalian buat konsepnya yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini apa. Gitu ya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari sebuah masalah. Ini menurut Eckhoff dan Sasieni. Nah, ada 5 klasifikasinya. Yang pertama ada struktur logistik sederhana dan transparan. Nah, dengan menggunakan struktur logistik sederhana dan transparan, maka dapat diselesaikan dengan pemeriksaan dan diskusi. Ini klasifikasi yang pertama. Yang kedua, struktur jelas sulit digambarkan secara simbolik. Yang ketiga, strukturnya tidak jelas, tapi ada kemungkinan menstrukturkan melalui analisis data. Yang keempat, tidak terpisahkan dan pengaruh variabel individu harus dilakukan secara eksperimen. Jadi, kalau ini adalah tidak terpisahkan, jadi harus dilakukan secara eksperimen untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, tidak memiliki data yang cukup dan tidak bisa dilakukan eksperimen. Karena tidak memiliki data yang cukup, maka tidak bisa dilakukan secara eksperimen. Kemudian, klasifikasi masalah menurut Rifat. Kalau tadi kan menurut Eckhoff dan Sisioni, sekarang menurut Rifat. Di sini ada 7 klasifikasinya. Yang pertama mengantri, inventaris, alokasikan, lalu jadwal dan perutulan, mencari kompetisi dan penggantian dan pemeliharaan. Ini adalah klasifikasi. Jadi masalah dari si Rifat ini ada 7, kalau Eckhoff tadi ada 5 ya. Kemudian pendekatan metode, metodologi, teknik, dan alat. Ini adalah penjelasan dari pendekatan, metode, metodologi, teknik, dan alat. Ya, jadi di sini kita bahas dulu yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan adalah prinsip dalam menyelesaikan masalah. Lalu metode adalah lebih sistematis dibanding pendekatan. Jadi dia lebih sistematis dibanding dari pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya. Teknik adalah menunjukkan hal yang mekanistik dan lebih kaku dibandingkan dengan metode. Yang terakhir adalah studi atau penjelasan mengenai metode ini, metodologi. Ini adalah metodologinya. Jadi kalau pendekatan itu bisa jadi seperti kalian wawancara gitu ya. Atau misalnya kalian dekatkan, maksudnya kalian lebih ke analisis nih masalahnya itu apa aja. Jadi langsung lihat ke lapangan itu. Kalau metode itu lebih sistematis. Seperti misalnya kita melihat dari referensi-referensi mana nih, kalau misalnya masalahnya begini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa ya. Kalau teknik itu dia lebih kaku dibanding pendekatan sama sistematis. Contohnya seperti teknik penyelesaiannya ini apa dari sebuah masalah. Terus metodologi ini studi atau penjelasan mengenai metode. Nah, ini kan tadi nih metode-metode yang kalian gunakan itu apa saja. Misal kalau misalnya kalian pembuatan masalah kan ada observasi, terus ada juga misalnya studi pustaka, ya kan? Ada langsung yang tanya jawab metodenya seperti itu. Nah, di sini adalah dijelaskan mengenai metode-metode yang kalian gunakan tadi atau yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalahnya itu apa.
Kemudian ini masih di pendekatan metode monologi dan tindakan masalah. Ini adalah tipe masalah dan pendekatan menurut Hari. Di sini ada masalah, masalahnya ada keras dan lunak, terus secara pendekatannya juga ada terstruktur dan tidak struktur ya. Jadi seperti ini misalnya masalah kerasnya nih, kita lakukan untuk 1 dan 2 yaitu terstruktur dan tidak struktur. Ini misalnya pendekatan ke-1 dan ke-2. Kalau misalnya masalahnya masih lunak, kita menggunakan pendekatan 3 dan pendekatan ke-4. Seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini misalnya sudah didefinisikan dulu nih, pendekatannya seperti apa. Ya. Kemudian pendekatan metode, metodologi, dan teknik dan alat. Ini tipe masalah dan pendekatan menurut Flood dan Jackson. Di sini ada unitary, pluralis, kursif. Ini adalah simple dan kompleks. Jadi kalau partisipannya misalnya unitary, terus masalahnya simple, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan operasi research, terus sistem analis, sistem engineering, sama sistem dinamik. Kalau partisipannya pluralis, untuk masalah yang simpel kita gunakan social system design atau strategi assumption, surfacing, and testing. Kalau dia kursif itu berarti kita gunakan critical system heuristic. Nah, kalau masalahnya simplek, tergantung nih dari si partisipannya. Kalau kita partisipan yang pertama, berarti kita menggunakan variable system diagnosis, general system theory, socio-technical system, sama contingency theory. Terus kalau misalnya dia partisipan yang kedua, kita gunakan interactive planning sama subsystem metodologi. Nah, ini tabel ini kita ambil sumbernya dari apa sih namanya? Pendekatan Flood and Jackson dalam buku Mehregen pada tahun 2021 ya. Selanjutnya terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.